Halo, aku Ginaulia Putri. Dan ini temanku Arsila Sabitaiza. Moderasi beragama dan bela negara dalam toleransi dan harmoni. Moderasi beragama mengacu pada pendekatan yang seimbang dan moderat terhadap praktik keyakinan beragama. Hal ini mencakup toleransi, pemahaman, dan penghormatan terhadap keyakinan dan praktik agama lain untuk membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai. Dalam memperjuangkan moderasi beragama, kita bisa membangun dunia yang lebih toleran dan menghormati perbedaan agama. Oleh karena itu, dengan implementasi moderasi beragama membantu terciptanya perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Meskipun moderasi beragama mempunyai tantangan tersendiri, namun hal ini tetap menjadi solusi yang tepat untuk mencegah ekstremisme dan fanatisme agama, serta membangun masyarakat yang harmonis. Moderasi beragama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi sangat penting dalam menjaga kerukunan antara umat beragama. Toleransi tidak hanya sikap saling menghormati, tetapi saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Dengan toleransi, kita dapat memperkaya kehidupan kita bersama dalam masyarakat yang beragam. Seorang anak yang sedang merantau tidak bisa merayakan hari Natal bersama orang tuanya, tetapi orang tuanya telah memberikan hadiah untuknya. Kemudian, ibu kos dan teman-temannya yang berasal dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu turut berpartisipasi untuk menghargai antar sesama dengan membantu mempersiapkan untuk membuat pohon Natal dan menjadi seorang sinterklas agar temannya itu tetap merasakan hangatnya hari Natal, saling menghargai dan menghormati perayaan agama-agama yang berbeda ini yang disebut mempunyai sikap toleransi. Walaupun berbeda keyakinan atau agama, tetapi kita tetap satu. Toleransi juga tercermin dalam bagaimana kita bersikap terhadap keberagaman tradisi dan cara beribadah yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tinggal dekat dengan tempat beribadah agama lain tetap menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati, mengontrol suara, dan tidak mengganggu ibadah yang sedang berlangsung. Hal ini dapat membuat suasana kondusif untuk kegiatan keagamaan dan menguatkan tali persaudaraan antar umat beragama. Dalam video ini, umat Kristiani ikut turut berpartisipasi dengan cara membagikan alas untuk sholat dan mengamankan kendaraan para jamaah yang sholat Idul Fitri. Toleransi dalam budaya adalah kemampuan setiap individu untuk menerima, menghormati, dan menghargai keberagaman budaya, tradisi, dan cara hidup yang berbeda dalam masyarakat. Mempelajari budaya Indonesia dan mengambil sikap positif dari budaya tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia turut bangga akan banyaknya budaya di Indonesia ini. Contoh dalam video tersebut, umat Hindu sedang merayakan Hari Raya Nyepi untuk menyambut Tahun Baru Saka dengan keheningan total, di mana di bandara, di pelabuhan tidak ada yang beroperasi. Kita sebagai umat muslim yang sedang atau berdiam di Pulau Bali menghargai umat Hindu ketika sedang merayakan Hari Nyepi dengan cara tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Di Hari Nyepi, semua tempat tidak beroperasi, tetapi untuk keamanan rumah sakit itu tetap beroperasi. Bukti toleransi beragama di Indonesia tidak hanya ditunjukkan oleh perilaku antar umat yang hidup berdampingan, melainkan juga dibuktikan oleh bangunan ibadah yang terletak beriringan. Sebagai simbol kerukunan umat antar agama yang terletak di pusat ibu kota Jakarta adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah ini dibangun berdampingan, berdiri melengkapi satu dengan yang lainnya. Gereja Katedral dibangun sejak tahun 1891 dan sempat terhenti pembangunannya karena kekurangan biaya pada tahun 1892. Sedangkan Masjid Istiqlal yang terletak berhadapan dengan Gereja Katedral diprakarsai pembangunannya oleh Presiden Soekarno. Masjid ini diresmikan pada 22 Februari 1978.
Lokasi pembangunan masjid yang berdampingan dengan gereja katedral ini dipilih untuk melambangkan semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi umat beragama. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghaib, faman yakfur bil taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil uwatil wusqa la infisama laha, wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.